Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, bisa ya, kita coba ya. Pancasila. Indonesia. Indonesia. Pancasila. Angkat suara. Ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Ayo maju. Oke, sekarang waktunya menyimak. Jadi kegembiraan kita tak dibatasi ya. Anak-anak hebat, kita harus tetap bahwa kita adalah pelajar yang baik. Jadi mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ya, baik. Anak-anak, kegiatan ini merupakan kegiatan sosialisasi pemilu. Kita akan melaksanakan pemilu kada kan? Nah, acara ini juga sekaligus sebagai bentuk afiliasi atau pengimbasan atau diseminasi kepada anak-anak didik ibu di SMA Negeri 12 Depok sebagai bentuk bahwa kita ini semua sudah mengenal yang namanya demokrasi. Dan di dalam hal ini ibu akan bicara tentang demokrasi vs hoax. Ya, yaitu kita akan berbicara apa itu hoax. Ya, di sini dikatakan bahwa ada penggunaan hoax menjelang pemilu kada ini. Kapan pemilu kada? Oke, sebentar lagi. Coba Cung, tangannya diacungkan. Siapa yang sudah memilih nanti 27 November? Oke, berarti aktif semuanya. Oke, boleh turunkan tangannya dulu. Ya. Oke, baik. Untuk hikmatnya acara, untuk yang muslim kita sama-sama mengucapkan basmalah dan yang lain menyesuaikan dengan harapan acara yang diberkahi dan kita semua bisa mengambil manfaatnya. Ayo sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang ibu katakan tadi, jadilah pelajar yang baik. Jadi alih suaranya tidak kencang. Ya, perhatikan baik-baik yang disampaikan. Nanti kalian boleh bertanya apabila ada hal-hal yang kurang paham, ya. Baik, di sini adalah penginderaan hoax, ya. Dalam hal ini mengambil contoh-contoh kasus pada saat pilpres. Ya, kemarin kita baru melaksanakan pilpres. Ya, kalian juga mungkin ada yang sudah ikut. Ada banyak pengalaman hoaxnya, ya. Nah, sebelum ke situ, ibu pengen tanya nih, kira-kira ada nggak pengalaman kalian bahwa oh iya bu, saya ketika pilpres kemarin, umpamanya saya dapat berita apa, ternyata salah, atau setelah pilpresnya ada hoax lagi. Oke, siapa yang mau cerita nih sebelum kita mulai? Bagaimana pengalaman kalian pernah berkaitan atau pernah merasakan apa itu hoax? Ya, ada yang mau bercerita? Oke, silakan. Ya, Bimo. Bimo. Ya, oke. Jangan dengarkan nanti yang di page 2 kalau mau bercerita, ya siapkan dulu. Bagaimana kalian pernah? Oh iya bu, saya pernah dengar cerita ini, tapi ternyata kok beda, ya. Ternyata salah. Itu yang dikatakan kok. Ya, Bimo silakan. Ada cerita apa? Mungkin kamu pernah dengar apa? Bimo bernana. Yang lain tolong disimak ya. Mungkin oh iya saya juga sama. Aku enggak kok gitu kan. Ayo kita dengarkan Bimo. Tidak ada suara ya sayang. Ya, udah stop ya. Stop ya. Oke, silakan Bimo. Izin Ibu, nama saya Bimo Pranaputra dari IPS 3. Untuk cerita pemilihan presiden kemarin sih, aku dengarnya aman-aman aja, aku nggak dapat berita hoax apapun. Terus juga aku nyoblos dengan keyakinan aku, tidak dengan disuruh orang buat nyoblosin aja. Jadi aku dari diri sendiri sih aman aja, nggak dapat. Berarti Bimo memilih kemarin dengan nyaman, aman, tidak menerima hal-hal negatif dari itu ya? Iya. Pernah dapat misalnya kayak kata orang serangan pajak dapat amplop itu? Pernah Ibu. Mungkin itu
tidak untuk pemilihan presiden, tapi kalau pemilihan kayak daerah-daerahnya mungkin aku dengar kayak itu. Oh gitu, tapi Bimo pernah merasakan nggak kayak kemarin? Dapet? Tidak Ibu. Oh tidak? Tidak. Oke, tepuk tangan buat Bimo. Ya, terima kasih Bimo. Jadi kalau Bimo merasakannya enggak Bu, kita aman aja, kita bisa memilih ya kan dengan baik. Oke, cerita dari 12 IPS 2, coba. Ada nggak yang pernah merasakan? Oh ya Bu, saya pernah dengar ada kakaknya memilih itu. Coba, jangan milih si ini karena dia begini-begini, ada nggak? Ayo cerita. Ya? Boleh? Oke, Devi. Ya, Devi mungkin pernah dengar. Misalnya ada jangan milih ini karena ini begini-begini, atau diberitakan akan dibuat apa ternyata nggak ada, hanya hoax aja. Pernah nggak? Karena aku Indonesia Februari, saya kerja Ibu. Untuk tadi yang sempat bahas Serangan Fajar. Iya boleh. Ya, itu aku pernah dengar ada pasangan calon yang emang kasih loh Serangan Fajar kayak gitu, terus sampai terbentuk tiket konser, dan itu beberapa hari, dan itu harus coblos pasangan calon tersebut kan. Terus buat program kerja, sebenarnya menurut aku sendiri ada program kerja yang dia dikemukakan, tapi menurut aku tuh gak efisien dan justru salah target. Dapatnya tuh ke orang-orang yang emang berada, sementara program kerja tersebut seharusnya dikhususkan buat membantu yang kurang mampu kan. Berarti tidak tepat sasaran. Iya, mungkin belum menyeluruh ya, tapi yang di tes pertama kali itu aku tahu beritanya malah ke orang-orang yang ada loh di internet dan dia tuh nggak perlu bantuan tersebut. Oke. Ya, baik, terima kasih Nesia. Tepuk tangan. Itu ada sudah Ibu share materi yang di depan ini ya. Untuk yang IPS 3, kalian boleh lihat HP, tapi boleh lihat juga di sini. Yang penting kalian terlihat jelas materinya ya. Penginderaan hoax. Penginderaan itu maksudnya kita menjadi lebih tahu gitu ya. Apalagi hoax menjelang pemilu kada besok. Jangan sampai kita termakan hoax. Ya, seharusnya begitu, malah begini, ya, dan seterusnya. Tapi bagaimana sih yang jelasnya? Ya, nih, pemilu lebih sering meninggalkan jejak digital yang cukup mengkhawatirkan. Bahkan usai hari pencoblosan. Misalnya, ketika sudah mencoblos, ya, timbul tuh prasangka-prasangka. Ada yang dibilang manipulatif, ada yang dibilang tadi serangan fajar dan sebagainya. Nah, ini yang setelah hari pencoblosannya. Di sini, ya, ada namanya filter bubble. Ya, menjadi fenomena di mana ideologi, favoritisme, sampai radikalisme berkumpul dan berkerumun. Pengguna dengan frekuensinya dalam Mesir serba bersatu berkat algoritma. Maksudnya di sini adalah ada kesamaan. Nih di media sosial kadang begini, kamu nyadar nggak? Ketika di media sosial, misalnya kita pernah mengklik berita, contohnya kita nih sekarang lagi ngomongin pasca ya, pasca pilpres kemarin. Jadi nggak apa-apa, Ibu berikan contoh nyatanya menyebutkan calonnya karena sudah terjadi ya. Kalau itu bicaranya pilkada, si A si B yang ada di pilkada Depok ini itu yang nggak boleh ya. Jadi yang Ibu bicarakan sini adalah kita membicarakan pilpresnya yang sudah terjadi. Misalnya gini ya, kamu sering coba, itu mau tanya nih di sini dalam misalnya TikTok ya, nah, yang sering kita di beranda kita nih sering lewat misalnya ya di media itu atau di media YouTube atau Facebook seringkali muncul berita. Misalnya nih pernah muncul berita apa di TikToknya? Sabrina pernah nggak ketika kemarin pilpres sering muncul di berandanya dari Sabrina ada? Kalau misalkan berita itu saya lebih kurang, jadi kalau lebih ke Google karena saya
agar makin masuk berita. Betul. Tapi saya lebih ke datanya, Bu, datanya. Ternyata saya lihat data dari TikTok pemilihannya yang nanti siapa yang kalah siapa itu berbeda dengan televisi atau aslinya. Jadi saya masih bingung untuk menentukan mana yang benar mana yang salah. Tapi ternyata setelah hasilnya dari TikTok itu salah. Ya, ada nggak yang di berita itu, misalnya sering muncul tentang Anies semuanya berkali-kali. Atau kita pernah buka selain Anies siapa? Prabowo atau Gibran? Yang muncul tentang Gibran semua, tentang Prabowo semua. Pernah nggak? Ya pasti pernah kan? Coba gimana ceritakan? Saya sebenarnya pernah lihat berita yang tentang Bapak Gibran, terus Ganjar juga pernah. Itu isunya banyak yang gak setuju kalau Bapak Gibran ini jadi wakil presiden. Nah itu beritanya muncul semua tuh ya. Iya, muncul semua. Nah inilah yang disebut dengan algoritma tadi. Jadi ketika kita mengklik berita tentang itu nanti akan muncul terus sekali itu. Nah itulah tadi yang dikatakan dengan yang ini, ya, filter bubble ini. Jadi nanti akan muncul terus beritanya tentang itu. Nah kalau yang tadi dibilang hoax itu, akhirnya akan terstigma seperti itu, ya. Nah oke, sebelum jauh kita lanjutkan lagi ya. Kita lihat yang selanjutnya. Kita lanjutkan. Nah di sini ini hari pencoblosan ya. Ini kita lewat saja karena nanti kita akan pilkada ya, tanggal 7 November. Kemudian di sini adalah pemilu presiden. Ini juga ya, udah selesai kan kemarin kita sudah melihat bagaimana presiden mengucapkan sumpah dan janji ya. Di hadapan siapa? Di hadapan sidang MPR ya kan? Itu sebagai sesuai dengan fungsi MPR yaitu mereka ya bukan mengangkat, tapi mereka itu hanya untuk menyumpah saja ya, melantik presiden dan wakil presiden yang mereka bersumpah di depan sidang MPR. Nah ini sudah dilakukan tanggal 20 Oktober 2024. Nah adapun yang ini, nah ini kan baru akan dimulai ya, yaitu 20 Desember pemungutan suara calon gubernur dan wakil gubernur di 37 provinsi artinya di seluruh Indonesia. Kemudian calon bupati dan wakil bupati dalam 415 kabupaten, ataupun ada calon wali kota dan calon wakil wali kota di 1933 kota. Artinya lebih banyak ya, karena tingkat 2. Nah itu nanti yang akan kalian mendapatkan surat suaranya. Nah ikut mencoblos di 27 November yaitu pemilu kada menjadi sebagian upaya logis bagi kita untuk mengawal demokrasi Indonesia. Nah pertanyaannya ya, kalian mungkin pernah mendengar yang namanya golput, pernah nggak? Pernah ya? Kira-kira menurut kalian itu baik nggak sih? Itu bagian dari demokrasi nggak sih? Ya semuanya pada gereng-gereng nih, tapi aku pengen tahu nih pendapat dari kelas 12 IPS 3 dulu. Ya, pendapatnya tentang golput gimana? Apakah dia merusak atau justru dia mengawal demokrasi? Silakan Besya. Nanti setelah ini IPS ya. Boleh. Kalau menurut saya, golput itu mau dari karena balik lagi untuk memilih kan itu udah ada ketentuannya yang saat 17 sampai KTP itu kita boleh memilih hak kita masing-masing. Tapi kalau misal nanti saat pemilu kita nggak milih, itu sama aja kita nggak menggunakan hak suara kita dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Karena pada dasarnya kita harus memilih untuk kebaikan Indonesia juga. Oke, tepuk tangan untuk Kesia, bagus sekali ya. Jadi kita sepakat dengan golput itu yang tidak memilih atau dia juga udahlah apa yang terjadi di Indonesia bakal baik gua gitu kan, mungkin dan mereka gitu sehingga pengen ada saya golput aja. Nah coba di PS2 gimana, Maisa atau siapa ada ya oke, Aulia oh iya silakan gimana lagi tentang golput itu? Atau
Ya, kalau menurut saya golput tuh nggak baik karena golput ini kan artinya kita nggak memilih atau memihak kepada paslon manapun. Kenapa hal tersebut bisa dibilang tidak baik atau buruk? Karena bisa aja nanti suara kita yang tidak kita pakai dengan hak kita pribadi itu malah dipakai sama oknum-oknum lain yang akan memihak kepada paslon-paslon yang ingin dimenangkan secara tidak adil. Ya, tidak adil dan tidak benar ya, itu seperti itu. Oke, tepuk tangan buat ya, betul ya. Nah, jadi intinya adalah kita tetap melaksanakan pemilu apapun pilihannya. Yang penting kita punya konsep dan dasar untuk memilih siapa. Tapi yang tidak dan sudah kita sepakati apa? No golput. Coba sama-sama bilang IPS 2 dulu, nanti IPS 3 ya. Kamu katakan no golput dengan menyilangkan ininya tangannya. Oke, coba sama-sama 12 IPS 2. Ya, tepuk tangan. Sekarang kita lihat IPS 3. IPS 3 setujukah golput? Tentu tidak. Coba katakan IPS 3. No. Ya, lagi udah semangat IPS 3? No. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat 12 IPS 3. Ya. Oke. Kita ya, sambil menunggu charger, kita lanjutkan. Oke, siap lanjut ya. Ya, oke. Mengawal demokrasi. Tadi kita bersepakat no hoax ya. No hoax. Kita mengawasi jalannya pemilu atau pilkada dengan tagar di media sosial, tetapi tetap tenang menyikapi tagar. Maksudnya nggak usah jadi panik atau menjadi kacau tadi ya. Kemudian juga tidak menyebarkan hoax. Maksudnya adalah ketika ada berita, kalau sekira-kiranya aneh, kalau sekira-kiranya bertentangan, itu nggak usah disebarkan. Jadi saring sebelum sharing. Apa tadi? Saring sebelum sharing. Disaringnya dengan apa? Bisa bertanya kepada guru ataupun bertanya kepada ahlinya yang kamu temui, atau bisa juga kamu melihat media-media lainnya. Dan sekarang ini kan ada aplikasi yang bisa untuk melihat ini beritanya hoax apa tidak, benar apa tidak, bisa pertanggungjawaban apa tidak, ya itu yang bisa menyarinya. Yang penting adalah tidak ikut menyebarkan, ya. Kemudian menyebarkan viral berisi fakta terkait kecurangan dalam pemilu, tetapi nggak ada tapinya nih, pastikan sumbernya ya benar. Kemudian hati-hati itu video lama, maksudnya diedit ulang, ya bisa untuk menjatuhkan dan seterusnya, ya. Nah, hati-hati, hoax juga terjadi bukan karena kebetulan, tetapi kekurangan atau ketidaksepahaman dalam informasi yang tersedia. Kemudian kekosongan pengetahuan dan pemahaman antara yang sudah diketahui dengan yang sebenarnya perlu diketahui, ya. Oke, mungkin kalian pernah lihat juga di Belandanya, baik di Facebook, TikTok, YouTube ataupun dari Google ya. Di sini ada selain informasi hoax, yaitu ribuan WNA Cina diberi KTP elektronik untuk pemilu 2024. Kira-kira buat apa sih hoax ini? Kenapa ada berita ini? Jadi supaya untuk mengkabulkan berita, betul nggak? Kalian mungkin berpikir kok bisa, apa fungsinya? Pasti akan berpikir seperti itu kan? Nah, kita dengan pemilu kada juga. Ada tidak? Ada 3 pengacau nih. Tolong dilihat. Ada kacau isi, kacau diri, kacau emosi. Ya. Nah, kacau isi berarti terkait dengan konteks beritanya. Kacau diri berarti terkait dengan orang yang diberitakannya. Dan emosi bagaimana dari orang terletuk emosinya setelah membaca berita itu. Itu ada 3 kacau, ya. Nah, untuk lebih tepatnya kita lihat kayak gini. Oke, sekarang silakan Ibu minta untuk baca sini. Silakan apa yang dimaksud dengan kacau
kebingungan dan atau persepsi. Ya, contohnya apa ini? Beredar foto viral. Beredar foto viral bahwa ada amplop dengan logo pasangan Amin. Faktanya foto ini adalah hasil rekayasa elektronik atau DNS. Ya, oke. Jadi ini yang termasuk kacau dirinya di mana? Sini. Ini ada foto Amin, kemudian ada uang. Berarti yang dimaksud kacau dirinya apa? Kredibilitas dari calon yang Amin tadi kan? Nah, misalnya pemilu kada nih, kamu ada foto misalnya salah satu calon dari pemilu kada di Depok, ya, misalnya nomor 1 atau nomor 2, ya, kemudian ada uang. Nah, itu pasti itu yang dimaksud kacau diri. Berarti dengan hoax ini orang akan berkesimpulan, oh jangan pilih paslon ini karena dia menggunakan money politik umpamanya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan kacau diri, ya. Oke, sekarang kacau emosi, ya. Kacau emosi. Sekarang silakan 12 IPS 2, ya. Apa ini kan udah lihat di itu ya? Coba ibu cek, betul nggak? Kalian buka HP-nya, lihat, ya. Yang kacau emosi, ya. Sekarang Gadiza, kacau emosi tolong dibaca. Betul. Kacau emosi. Setelah ditelusuri menggunakan Google Lens, video tersebut telah dimanipulasi karena diambil dari unggahan Ridwan Kamil lewat TikTok pribadinya. Ia memberikan tanggapan dari salah satu pengikutnya dengan komentar yaitu, "Pak, kata-kata hari Minggu ini biar semangat kerja isinya." Oke, terima kasih Kak Giza. Ya, itu yang dikatakan kacau emosi. Ya, coba menurut Kak Giza setelah baca tadi ada gambar itu, ya yang di depan itu gambarnya. Ya, itu apa yang kamu rasakan ketika melihat gambar tersebut? Kenapa dibilang kacau emosi? Apa yang dirasakannya? Ya, ini kan Gadisa lihat nih di sini. Ini kan ada foto ini kan. Ini ada Cina. Berarti di situ apa? Ada unsur apa? Ada ketidaksukaan nggak? Ya, terima kasih. Ada ketidaksukaan nggak lihat gambar itu? Atau ada perasaan jadi perasaan nggak suka atau jadi perasaan malah sebel atau gimana lihat foto itu? Perasaannya? Ya. Ini kan Chinese nih, Cina, berarti komunis kan? Nah, gimana di situ ada perasaan apa? Karena kita ideologi kita Pancasila, di sini komunis. Kita khawatir komunis kembali bangkit kan? Nah, kalau itu ditempelkan kepada salah satu calon, berarti otomatis kita bakal milih calon itu enggak? Enggak. Nah, itu yang dikatakan dengan kacau emosi, ya. Karena kita menjadi apa? Terganggu pilihan kita, ya kan? Nah, coba lihat gambarnya itu, yang kacau emosi, lihat. Ya. Oke, silakan yang Anila. Silakan yang kacau emosi, bagaimana perasaannya ketika kamu lihat gambar ini? Kacau emosi. Ya, ini. Kayak jadi lebih terpengaruhi karena adanya gambar tersebut, kita jadi merasa enggan untuk memilih paslon itu. Ya, terima kasih. Berarti tadi enggan ya. Oh ini. Ya, berarti tadi ada enggan. Kenapa enggan memilih calon itu? Karena nggak sesuai dengan Ideologi kan? Jadi kita jadi komunis. Nanti kita kayak dulu lagi kan seperti itu. Ya, oke. Kita udah ngebahas kacau ada 3 ya. Kacau isi. Kacau apa lagi sama-sama? Kacau isi. Kacau diri dan kacau emosi. Yang 3-tiganya itu adalah merupakan materi hoax. Ya, apa tadi hoax? No.
terima kasih Bu Yenti atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, saya masih Nadia dari 12 Intan 3. Saya mau tanya, kalau misalkan ada seseorang yang itu tinggal di Jakarta, terus dia berusaha pindah ke kota Depok dan misalnya itu tuh KTP-nya dia tuh belum lama jadi, bisa berbulan baru jadi. Itu menurut dia apakah bisa mengikuti pilkada di Depok atau bisa diganti dengan dokumen lainnya? Oke, berarti terkait dengan teknis pemilu ya. Terima kasih Sabrina. Oke, kalian ada yang punya pengalaman seperti Sabrina nggak? Nggak ada. Semua warga Depok dan nggak kemana-mana ya. Oke, nah sedikit ibu cerita. Nih ibu ya. Jadi ibu itu sekarang kan tempat tinggalnya itu baru aja pindah ke Cibinong, ya, pindah ke Cibinong nih. Nah, tapi administrasi dan KTP masih di Depok. Kenapa? Karena ibu punya rumah di Depok. Jadi tempat tinggal ibu istilahnya itu karena faktor pekerjaan. Karena ibu kerjanya di Depok, akhirnya ibu ada rumah di Depok kayak rumah tinggal gitu. Dan di Cibinong itu ya kesana kemari lah intinya kayak gitu. Nah, bagaimana ketika pemilu kada akan datang? Nah, ibu sendiri itu KTP-nya masih KTP Depok, kakaknya masih kakak Depok. Jadi karena posisi ibu tadi, yang penting kakak dan KTP-nya ada di mana, nah itu yang diakui sebagai dasar untuk terdaftar kita memilih. Adapun seandainya ibu nih udah pensiun, lalu memutuskan pindah ke Cibinong aja nih ke Bogor. Jadi ibu kan secara administrasi udah memilih wali kota Depok kan, pada saatnya nanti akan memilih karena kabupaten memilih bupati Bogor. Nah, kalau seandainya pada saat itu ibu sudah pindah KTP-nya, maka ibu otomatis memilihnya di Bogor. Bagaimana kapan waktu KTP itu dan tercatatnya itu adalah yang penting sesuai dengan tercatat di KPUD. Di KPUD. Jadi itu yang dipakai sebagai catatannya gitu. Nah, adapun nanti teknisnya itu ya, itu KTP itu harus menyesuaikan gitu. Tapi inti dari syarat memilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih, intinya di situ ya. Dan kita membawa surat undangan atau misalnya diunduh dari internet, surat undangannya juga boleh. Yang penting kuncinya terdaftar dalam daftar pemilih, gitu ya. Nah, itu ya Sabrina. Ya, terima kasih Sabrina pertanyaannya. Tepuk tangan buat Sabrina. Ya, oke. Tadi teknis pemilu. Sekarang dari 12 IPS 2. Ada nggak pertanyaannya yang lain? Misalnya kayak Hamzah, silakan. Ya, oke. Jadi aku mau nanya, gimana sih cara mengatasi hoax tersebut? Karena di situ kan lagi banyak-banyaknya pasti lagi banyak hoax gitu. Terus ini tuh bakal ditindaklanjuti atau enggak? Jadi penindaklanjuti dari hoax itu apakah ada hukumannya? Ya, kayak orang yang dari hoax itu bakal ditindaklanjuti atau enggak, bakal ditangkap sama polisi? Oke, terima kasih Marsha. Nah, terima kasih. Sebelum ibu jawab nih, kalian pernah dengar nggak kasus Marsha yang tadi ada orang ini, kemudian apa yang dilakukan oleh polisi atau oleh pemerintah? Ada nggak? Pernah dengar nggak kasusnya? Siapa yang pernah tadi? Silakan. Ada yang mau jawab? Diapain orang itu? Coba, Alfa. Ya, oke. Ya, IPS 3 disimak juga ya tadi pertanyaan dan ini sekarang dari Alfa. Ya, silakan. Ya, Ibu, tapi saya lihatnya dari yang slide Ibu kasih, karena di bawahnya itu ada sanksi-sanksi terkait orang yang misalnya tidak memberikan hoax atau tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Oke, cerdas sekali Alfa ya. Terima tepuk tangan buat Alfa. Jadi dia kan udah dapat duluan nih, karena ibu udah share, jadi dia udah lihat duluan nih. Ternyata gimana Alfa? Kalau yang ada di slide PPT yang Ibu kasih, ini tuh ada kasusnya yang gak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Itu dari petugas KPPS itu. Nah, dia di sanksi administrasinya itu dia dipecat, sanksi
sosialnya pasti bakalan dikucilkan. Apalagi kalau misalnya kita nyebarin hoax, misalnya kita ngomong ke teman kita gini, terus ternyata itu infonya salah, pasti kan kita kayak yang, iya pasti kok infonya kayak gitu nggak benar, pasti kita juga dapat sanksi sosial itu dikucilkan. Terus dari sanksi digital itu jejak digital sih, karena mungkin kalau untuk dia mau melamar pekerjaan baru pasti akan susah, pasti perusahaan akan mencari jejak digital. Iya, karena ada rekamannya kan, kapan orang ini nulis sesuatu, makanya hati-hati. Sekarang ini jarimu harimaumu. Kalau dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang jarimu. Kenapa? Karena jari kita bergerak, kalau salah itu bisa fatal akibatnya ya. Dan yang paling terpenting adalah ada undang-undang apa? ITE ya, undang-undang ITE itu. Jadi yang menyebarkan hoax itu tidak akan dia bebas apa, pasti dia akan kena hukuman tadi, proses ya kan, seperti itu ya. Oke, IPS 3 udah jelas ya, IPS 2. Nah sekarang IPS 3 tadi yang jejak digital, coba kalian pahami. IPS 3 jejak digital itu penting bagi kita, jangan sampai kita melamar pekerjaan gak jadi gara-gara kita ternyata pernah meninggalkan jejak yang salah, menyebarkan hoax, memfitnah dan sebagainya, ya kan? Itu bisa terjadi. Ya, undang-undang ITE, apa itu undang-undang ITE? Undang-undang ITE, apa coba undang-undang? T-nya apa? Informasi, teknologi dan ayo, apa tahunya kita di ITE aja. Ya. Jadi undang-undang itu adalah bagaimana kita tidak sembarangan dalam memposting. Karena kalau memposting sembarangan apalagi salah, itu bisa berakibat kita ada pencemaran nama baik pasalnya, ada fitnah pasalnya, ya kan? Ada sesuatu yang tidak benar di-upload, ya, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi ada yang ditanyakan oleh Marsha tadi bahwa kita harus hati-hati, jangan sampai kita salah memposting atau menyebarkan berita yang salah tadi ya. Nah itu, oke, kita lanjutkan. Nah ini tadi ya yang dikatakan Aufa, kasus tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu, ya. Ini dia kena pasalnya, ya. Kemudian juga ini tentang sanksi pidananya nih, ya. Coba dibacakan sanksi pidananya. Tadi mainnya di mana? Coba, coba kasih aja ke temennya Aufa. Siapa aja? Coba, kelihatan nggak di depan atau baca dari HP-nya? Tadi yang dikatakan Aufa, sanksi pidana tindak pemilu, gimana? Silakan. Ya, Pasal 28. dari sanksi pidana tersebut ada berdasarkan dari pasal 28 ayat 2 nomor 19 tahun 2016 tentang UU ITE yang menjelaskan penyebaran informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang menghasut, mengajak atau mempengaruhi orang lain dan menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis sara. Kemudian ada bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian di pasal kedua ada pasal 536 nomor 7 tahun 2017 tahun pemilu yang menjelaskan bahwa merusak, mengganggu atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu bisa dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. Ya, oke. Jadi itu dendanya lumayan tuh ya, ya kan? Sampai 1 miliar, belum di penjaranya, belum malunya, ya kan? 7 turunan itu malunya ada di media, ya. Kemudian di sini dalam pemilu, ya. Jadi ini dalam undang-undang pemilu ini didenda juga 36 juta, ya. Penjara paling lama 3 tahun, ya. Ini adalah sanksi pidananya, ya. Ini baik dari undang-undang ITE maupun dari undang-undang pemilu. Ya, tadi apa udah ketemu? Jadi undang-undang ITE itu apa? Ya, ada elektroniknya. Kenapa? Karena nggak cuma
pidana. Jadi harus hati-hati, ya. Pilihlah sesuai dengan keyakinan. Ya, keyakinan itu macam-macam, ya. Bisa keyakinan dari agama. Orang memilih berdasarkan agama boleh-boleh saja, ya. Yang tidak boleh itu mempolitisasi. Itu yang tidak boleh, ya, dibedakan. Misalnya, kamu kalau milih paslon nomor sekian masuk surga, itu namanya dipolitisasi. Semua akan marah. Kenapa? Karena surga itu bukan seperti itu pertimbangannya, ya kan? Nah, atau misalnya milih ini karena dia begini, baik hati, sombong, suka menabung, itu sifat-sifat baik, itu boleh, ya. Itu berarti keyakinan. Apalagi kita ini harus berpikir bahwa memilih sekarang itu untuk masa 5 tahun ke depan, kan? Berarti jangan sembarangan. Jadi pertama keyakinan bisa agama atau keyakinan pribadi, ya. Yang penting adalah tidak ada penekanan atau politisasi. Atau boleh nggak memilih karena suku umpamanya? Ya, kita harus ada keyakinan lagi. Walaupun satu suku, bisa nggak dia sesuai dengan harapan orang banyak untuk disejahterakan, ya. Tapi suku bukan satu-satunya alasan, ya. Tapi kembali tadi kepada keyakinan. Jangan dipolitisasi, intinya itu. Baik itu agama, suku, teman sekolah, teman SD dan seterusnya. Tapi kuncinya adalah tadi keyakinan diri, ya. Itu yang terbaik dalam memilih, ya. Kalau yang muslim mungkin ya harus psikolog dulu atas pilihannya, ya. Nah ini emosi, kan? Ya. Ini juga bisa kacauan. Kemudian ada di sini hoax, ya. Jadi katanya 500M per kepala katanya, muat, ya kan? Itu jelas salah di sini, ya. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus, ya. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, buka HP-nya, ya. Ibu dalam grup akan mengirimkan link, ya, yang harus diisi, ya. Sambil menunggu, kalau mau ada pertanyaan boleh, ya, sambil menunggu. Oke, apa? Aulia? Silakan, Aulia, ada pertanyaan? Sebenarnya ini masih nyambung sama masalah yang tadi berita hoax dan lain sebagainya. Pertanyaan dari aku, nanti disambungin juga sama pertanyaan dari Neni. Tapi pertanyaan dari aku, ini tadi kan ada pembahasan yang kalau misalnya ketahuan orang yang menyebarkan hoax itu siapa, itu pasti akan ditindaklanjuti oleh pihak berwajib. Namun gimana kalau misalnya kasusnya orang si penyebar hoax ini itu bisa dikatakan anonim atau tidak diketahui identitasnya, karena seperti yang kita ketahui di Pilpres tahun ini yang telah kita laksanakan itu ada kasus di mana beberapa hoax atau misalnya buzzer-buzzer yang menyudutkan atau lebih dominan ke paslon 1, 2, atau 3 yang tidak diketahui siapanya, entah itu siapa pengirimnya atau penulisnya atau di mana dan lain sebagainya. Karena dengan adanya kemajuan teknologi sekarang itu jadi mempermudah untuk yang namanya cybercrime. Itu bagaimana cara pihak berwajib menindaklanjuti apabila ada buzzer atau hoax yang dibuat oleh oknum anonim seperti itu. Oke, terima kasih banyak, ya, bagus sekali Aulia. Jadi itu ya boleh tepuk tangan buat Aulia. Ya. Jadi itu justru hal seperti ini malah membuat PR besar nih, baik itu dari tim cybercrime, ya, ataupun dari Bawaslu itu sendiri, ya. Kenapa? Karena seringkali hal ini jadi lolos perhatiannya, ya. Nah, tentu ini adalah menjadi PR besar untuk menyelesaikannya. Tapi ada kalanya seperti ini, kenyataan yang ada adalah ada yang
hilang nih berita, udah gitu juga nggak jelas sumbernya dari mana, akhirnya tenggelam tuh, tidak diajukan ke segi hukumnya, ya. Tetapi apabila ini betul-betul ada unsur ya UU ITE tadi ataupun ada unsur pemfitnahan penyebarannya, nah itu akan ditangani oleh kepolisian, Aulia, ya. Tapi kalau itu tidak terlihat dan akhirnya ditimpa oleh informasi positif lainnya, akhirnya masyarakat juga lupa, ya udah akhirnya selesai dengan begitu saja tuh, tenggelam aja Aulia, jadinya seperti itu, ya. Oke. Tapi ini tentu yang tadi saya bilang, ini akan ditangani oleh kepolisian seandainya dampaknya itu menjadi sangat luar biasa. Jadi berefek banget nih hoax yang dinikan. Jadi akan diteliti, gitu ya, Aulia. Atau kalian ada punya pengalaman? Punya pengalaman yang pernah didengar? Tidak. Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Ya, ada yang boleh lagi, Nesia? Nesia bertanya. Ibu saya izin atau bertanya kembali. Tadi kan Ibu bilang bisa aja informasi tersebut tenggelam oleh berita-berita positif ya. Tapi kalau dilihat-lihat nih, justru bukan berita positif yang bisa mengalami isu-isu tersebut, melainkan berita-berita negatif dari kasus-kasus misalkan artis-artis yang dinaikin buat mengalami isu-isu politik. Nah terus saya izin nanya juga ya Ibu, menurut Ibu, kalau misalkan hoax itu dari buzzer-buzzer, misalkan pasangan calon, nah tapi kan itu berarti dia secara nggak langsung dilindungi oleh pasangan calon tersebut, karena dia kan pendukung pasangan calon tersebut ya. Apakah pihak berwenang akan tetap menindaklanjuti atau justru ada loh perlindungannya tersendiri, karena kan mau bagaimanapun dia berpengaruh ya, ada jabatan, ada koneksinya, seperti itu Ibu. Oke, terima kasih ya. Jadi jeli sekali ya Nesia di sini memikirkan dampak ya Nesia ya. Jadi dan benar juga ya yang dikatakan oleh Nesia tadi. Jadi kalau tadi ada berita positif, ada juga yang contohnya inilah, misalnya ada kasus politik ya, kemudian ditimpa oleh kasus artis, akhirnya masyarakat jadi teralihkan isunya kan. Nah tentu saja itu menjadi cara untuk mengalihkan hoax ataupun mengalihkannya. Tetapi sekali lagi tentunya, nah sambil mengisi, kalau ditanya nama itu sebutkan nama yang betul sesuai absensi ya, karena nanti akan dibuatkan sertifikat sebagai tanda kalian sudah mengikuti kegiatan ini ya, dan itu tentunya sebagai pengalaman kalian sebagai calon mahasiswa juga ya. Nah itu bermanfaat tuh sertifikatnya ya. Ya, apa itu? Iya betul, Jawa Barat. Ya, sesuai dengan wilayah kita ya, Jawa Barat.